Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal spreadsheet UKK Akuntansi tahun 2021. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel isian sesuai dengan soal. Kemudian di sini membuat tabel data dan juga di sini sudah disediakan untuk keterangan kode kamar dan data yang harus kita cari. Baiklah, kita akan mulai mengisi kelas kamar. Di sini untuk kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data. Nah, tabel data itu yang ini, kotak yang hijau ini. Sebelumnya kita buat dulu name box untuk kotak tabel data. Kita blok dari sini. Ya, kemudian namanya kita isi tabel data. Tabel underscore data. Kemudian enter. Kemudian kembali lagi ke kolom isian kelas kamar. Di sini untuk mengisi kelas kamar kita gunakan rumus VLOOKUP. Mengapa VLOOKUP? Karena di sini tabel yang disajikan adalah berbentuk vertikal, yaitu ke bawah tabelnya. Nah, ini ke bawah. Sedangkan di kolom isian untuk kelas kamar kan acuannya adalah kode kamar ini. Nah, kode kamar ini di sini ada 5 digit. Ada E, kemudian X, C, strip, dan juga 1. Ini ada 5 digit. Di sini keterangannya untuk digit 1 sampai dengan 3 menyatakan kelas kamar, sedangkan digit ke-5 menyatakan single atau double. Nah, kita pakainya cuma 3 digit ini, maka di sebelah dan ini adanya di sebelah kiri, maka kita gunakan rumus bantu yang kedua selain VLOOKUP, yaitu rumus left. Mari kita mulai untuk mengisi kelas kamar. Di sini kita pakai sama dengan, kemudian VLOOKUP. Kemudian kurung buka left. Kurung buka lagi teksnya. Teks kita acuannya adalah kode kamar ini berada di sel A5. Ini kita klik. Kemudian titik koma untuk number karakternya kita gunakan 3 digit dari sebelah kiri. Jadi kita isi 3. Kemudian kurung tutup. Kemudian titik koma lagi untuk melanjutkan rumus VLOOKUP. Kemudian isian tabel array kita tadi sudah membuat name box-nya adalah tabel data. Kita cari tabel data. Kemudian titik koma lagi untuk call index namanya. Kelas kamar di tabel data ini ada kolom keempat. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Maka kita isi 4. Kemudian titik koma lagi, di sini bisa isi false atau 0. Kita pakai 0 saja, kemudian kurung tutup, enter. Nah, dari sini kita bisa langsung tarik rumusnya ke bawah. Nah, kita cek untuk EXC adalah kelas kamar eksekutif. EXC eksekutif, oke. Kemudian Eko adalah ekonomi, oke. Dan Lux adalah mewah, oke, sudah betul. Kemudian kita ke tabel isian yang kedua, yaitu mengisi tarif per hari. Nah, untuk mengisi tarif per hari, di sini diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Nah, klasifikasi single dan double ini ada di digit ke-5. Kemudian, karena kode kamar di tabel isian ada 5 digit, sedangkan di tabel data ada 3 digit, maka kita ambil dari sebelah kiri 3 digit, menggunakan rumus bantu yang kedua, yaitu rumus bantu left.
Kita mulai untuk mengisi kolom tarif per hari dengan sama dengan. Rumusnya kita masih sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kurung buka, rumus bantu yang kedua adalah pembacaan karakter dari sebelah kiri pakai rumus left. Kemudian kurung buka lagi. Teksnya kita simpan di A5, kemudian titik koma. Untuk nomor karakternya 3 digit dari sebelah kiri. Kemudian kurung tutup. Kemudian titik koma lagi. Kemudian tabel array-nya kita isi tabel data seperti tadi. Kemudian titik koma lagi. Nah, karena di sini untuk single dan double-nya ada di digit kelima, maka kita gunakan rumus right. Pembacaan karakter dari sebelah kanan. Di sini kan ada di kanan ya. Kemudian kita gunakan rumus yang berikutnya yaitu rumus if. Kurung buka, right. Kurung buka lagi, teksnya ada di A5 masih sama. Kemudian titik koma. Nah, number karakternya ini adalah kita ambil satu digit dari sebelah kanan. Di sini jadi 1. Kemudian sama dengan, kurung tutup dulu, kemudian sama dengan. Kemudian ini, jika dari sebelah kanan di sini adalah 1, 1 ini kita pakai tanda kutip karena di kolom kode kamar ini terbaca sebagai teks. Jadi kita pakai tanda kutip. Kemudian titik koma. Jika dari sebelah kanan adalah 1, maka ambil dari kolom kedua. Nah, jika single, single ini kan ada di kolom kedua ya, di tabel data. Jadi ini kolom 1, 2, 3, dan 4. Maka jika 1 sama dengan, maka 2 ambil dari kolom kedua, dan jika bukan 1 ambil dari kolom ketiga. Kemudian kurung tutup 2 kali, enter. Nah, di sini kita bisa tarik lagi ke bawah rumusnya, kita cek untuk benar atau salahnya. Kita EXC1, EXC itu eksekutif single, maka tarifnya 550.000, oke. Kemudian ekonomi double 400.000, oke, dan luxury atau mewah single adalah 800.000, oke. Kemudian untuk mengisi lama menginap, di sini lama menginap selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Oke, jadi ini adalah sama dengan tanggal pergi dikurangi tanggal datang. Kemudian enter. Tarik rumusnya ke bawah. Katanya di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih format cell, kemudian pilih custom, pilih 0, kemudian kita beri tanda kutip hari. Kutip lagi, kemudian oke. Nah, begini hasilnya. Sudah sesuai dengan perintah. Kemudian di tagihan, untuk kolom tagihan adalah tarif per hari dikali lama menginap. Tarif per hari itu yang ini dikali lama menginap. Jadi sama dengan D5 dikali itu pakai tanda bintang. Kemudian kali dengan G5, enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian untuk kolom pajak, di sini pajak, jika jenis kamar sama dengan single, maka pajaknya 5% dari tagihan. Jika jenis kamar double, maka pajaknya 10% dari tagihan. Nah, jika di sini sudah ada jika dan maka,
maka rumus yang digunakan adalah rumus logika, yaitu rumus if. Untuk mengisinya, kita sama dengan if, kurung buka, jika single, nah single dan double ini kan ada di karakter kelima ya, 5 digit atau 1 digit dari kanan. Jadi kita gunakan rumus bantu yang kedua, yaitu rumus right. Kemudian kurung buka lagi, nah selnya ada di sel A5 seperti tadi. Kemudian titik koma, karena diambil dari sebelah kanan, maka kita adalah satu karakter dari kanan. Kemudian kurung tutup, jika dari sebelah kanan sama dengan 1, maka 5% dari tagihan. 5% dikali dengan tagihan. Kemudian jika bukan 1, karena ini cuma ada 2 logika, jadi bisa langsung jika bukan 1, maka 10% dikali dengan tagihan. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini juga bisa tarik ke bawah rumusnya. Oke. Kemudian untuk menghitung kolom potongan. Di sini, bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Kemudian selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Nah, di sini berarti ada 3 kemungkinan ya, ada 3 logika. Maka kita isi karena jika maka, jadi kita gunakan juga rumus if. Sama dengan if kurung buka, jika lama menginap. Nah, lama menginap ini ada di sel G atau di kolom G. Di sini berarti acuannya adalah lama menginap. Jika G5 lebih dari 10 hari, maka 5% dikali dengan tagihan. Kemudian titik koma, kemungkinan yang kedua, maka if lagi, kurung buka. Jika lama menginap lebih dari sama dengan 6 hari, maka 3% dikali dengan tagihan. Nah, selain dari itu, tidak ada potongan. Maka ini langsung bisa diisi dengan 0. Kemudian kurung tutup 2 kali, enter. Tarik. Oke. Kemudian untuk mengisi total bayar. Di sini total bayar, rumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Nah, total bayar itu adalah sama dengan tagihan ditambah dengan pajak dikurangi dengan potongan. Kemudian enter. Nah, ini kita sudah selesai untuk mengisi soal 1 dari Uji Kom Akuntansi 2021. Kemudian kita lanjut ke soal 2. Di sini saya sudah sediakan juga tabel isian untuk Lembaga Pendidikan Komputer. Semoga maju terus laporan pendaftaran siswa. Di sini sudah ada tabel isiannya yang harus kita isi. Kemudian ada tabel bantu VLOOKUP dan juga ada tabel bantu untuk HLOOKUP. Ini karena ini secara horizontal datanya ke samping, sedangkan di tabel VLOOKUP ini datanya ke bawah. Nah, untuk pengisian tabel isian ini ada ketentuannya. Yang pertama, kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan.
Jika kode status A, maka pekerjaan karyawan, jika B, maka mahasiswa, dan jika C, maka pelajar. Nah, kita lihat di tabel isian ini, karena ini jika maka pakai rumus if, dan acuan kita adalah kode status. Nah, kode status itu yang ini. Jadi kita mulai saja pekerjaan sama dengan if, kurung buka. Jika D7 sama dengan A, nah A ini adalah teks, maka kita pakai tanda kutip. Maka itu pakai titik koma. Jika D7 sama dengan A, maka karyawan juga pakai tanda kutip. Kemudian titik koma. Jika B, maka mahasiswa, maka if lagi di sini. If D7 sama dengan B, maka mahasiswa, kemudian jika bukan A dan juga bukan B, maka pelajar. Oke, kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Nah, di sini kita tarik rumusnya ke bawah. Oke. Untuk A karyawan, B mahasiswa, dan C pelajar, mahasiswa, karyawan. Oke. Kemudian kolom nama kelas, di sini nama kelas, ketentuannya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nah, untuk memudahkan membuat rumus, kita beri name box terlebih dahulu untuk VLOOKUP ini. Tabel VLOOKUP di blok, kita beri name box-nya nama kelas, nama underscore kelas, kemudian enter. Dan di sini untuk diskon kita juga blok dan kasih namanya diskon. Oke, kita mulai mengisi untuk nama kelas. Di sini nama kelas untuk tabel VLOOKUP ada 3 digit atau 3 karakter dan ini berbentuk number. Sedangkan di tabel acuan kita adalah nomor siswa. Di sini 3 karakter untuk kode kelasnya ada di tengah. Nah, ini. Jadi kita selain menggunakan rumus VLOOKUP, kita juga ada rumus bantu yang kedua, yaitu rumus value untuk membaca atau mengonversi data teks menjadi atau terbaca sebagai numerik. Kemudian rumus bantu yang ketiga, yaitu karena ini ada di tengah, jadi rumusnya adalah mid atau pembacaan karakter dari tengah. Kita mulai sama dengan VLOOKUP, kurung buka value, kurung buka mid, kurung buka lagi. Di teks ini ada di B7, kemudian titik koma, start number-nya dari kolom B7 itu dimulai dengan digit keberapa? Ini P digit 1, strip digit 2, dan 1 ini digit ketiga. Maka kita ambil 3 digit dari tengah. Kemudian titik koma untuk number karakternya kita akan ambil 3 digit dari tengah. Jadi ini 1, 2, dan 3. 101 itu ada 3 digit. Jadi di sini 3, kemudian kurung tutup 2 kali. Kemudian titik koma.
Di sini kemudian tabel array itu kita tadi sudah buat name box-nya adalah tabel VLOOKUP itu dengan nama kelas. Jadi kita cari nama kelas. Nah, ini ada. Kemudian titik koma. Di nama kelas, tabel nama kelas itu kolomnya ada di kolom kedua. Ini kolom 1 kode kelas, kolom kedua nama kelas, dan kolom ketiga adalah biaya. Jadi call index 6-nya kita isi 2, kemudian titik koma 0 atau false. Kemudian enter. Nah, ini kita bisa tarik. Oke. Kita cek untuk 101 itu Windows 95, 103 adalah Excel, oke. 102 adalah Word. Ya, oke. Sudah betul. Kemudian kolom yang harus diisi berikutnya yaitu hari belajar. Nah, di sini untuk hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jadi acuan kita masih sama nomor siswa ini. Jika nomor siswa SK, maka hari belajar Senin Kamis. Nah, SK itu ada di sebelah kanan. Kemudian SJ Selasa Jumat dan RS Rabu Sabtu. Nah, jadi karena kita menggunakan rumus yang pertama itu rumus if, kemudian rumus yang kedua itu pembacaan karakter dari sebelah kanan, ini SK, SJ, RS ada di sebelah kanan. Jadi kita gunakan rumus yang kedua yaitu write. Kita mulai sama dengan if kurung buka write kurung buka B7 titik koma, number karakternya kita ambil 2 digit, jadi SK itu ada 2 digit, kemudian kurung tutup. Jika 2 digit dari sebelah kanan sama dengan SK, nah SK ini pakai tanda kutip karena berbentuk teks, maka hari belajarnya yaitu Senin Kamis. Nah, ini Senin Kamisnya juga pakai kutip. Kemudian rumus yang kedua atau logika yang kedua masih sama, if kurung buka write kurung buka lagi jika B7 sama dengan SJ, maka Selasa Jumat. Maka Selasa Jumat. Kemudian rumus yang ketiga atau logika yang ketiga itu cukup dengan memasukkan Rabu Sabtu. Nah, jika dua karakter dari sebelah kanan sama dengan SK, maka Senin Kamis. Kemudian jika dari dua karakter dari kanan adalah SJ, maka Selasa Jumat. Dan jika bukan keduanya, maka Rabu Sabtu. Tarik. Oke. Kita cek SK Senin Kamis, SJ Selasa Jumat, RS Rabu Sabtu. Oke. Kemudian waktu belajar. Di sini kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi, S sama dengan siang, dan M sama dengan malam. Di sini PSM itu ada di sebelah kiri, maka kita gunakan rumus bantunya selain if yaitu rumus left. Kita mulai sama dengan if kurung buka left, kurung buka lagi.
Jika B7 satu karakter dari sebelah kiri, oke, satu karakter dari sebelah kiri sama dengan P, maka pagi. Kemudian rumus yang kedua, jika left kurung buka masih sama B7, jika dari satu karakter dari sebelah kiri sama dengan S, maka siang. Jika bukan keduanya, maka malam. Kurung tutup 2 kali, enter. Oke, tarik. Oke. Kemudian kolom biaya. Untuk biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kuncinya. Nah, di sini masih menggunakan tabel VLOOKUP, jadi kita gunakan rumus VLOOKUP. Kemudian rumus bantu yang kedua yaitu rumus value untuk mengubah teks menjadi angka, mengubah pembacaan teks menjadi angka. Kemudian rumus yang ketiga itu adalah mid, karena ini kode kelasnya ada di tengah. Kita mulai sama dengan VLOOKUP kurung buka value kurung buka left mid kurung buka titik koma, tar numbernya itu 3 digit ketiga dari kolom dari sel B7, digit ketiga, kemudian titik koma, number karakternya adalah 3 digit yang akan kita pakai, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian titik koma, tabel array itu kita yang ini tadi sudah diberi nama kelas. Kita cari nama kelas. Kemudian titik koma 3, kemudian titik koma lagi, kemudian 0 dan kurung tutup 2 kali, enter. Kemudian tarik ke bawah rumusnya untuk 101 100.000, 102 130, 103 140. Ya. Kemudian diskon. Kolom diskon diisi dengan tabel HLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Nah, ini kolom HLOOKUP tadi sudah kita beri nama. Namanya tabel name box-nya adalah diskon. Kita mulai untuk pengisian tabel diskon. Di sini kita sama dengan HLOOKUP, kemudian kurung buka value untuk mengubah karakter data atau karakter teks menjadi numerik. Kemudian kurung buka mid dan kurung buka lagi, teksnya kita isi dengan B7. Kemudian titik koma. Kita ambil dari digit ketiga, kemudian titik koma lagi 3 digit. Kemudian kurung tutup 2 kali. Kemudian titik koma. Kemudian di tabel array kita ambil tadi tabel diskon namanya tabelnya. Kita cari diskon. Kemudian titik koma, di tabel diskon ini kolom
atau baris diskon ada di baris kedua, maka kita isi 2 di call index 6, kemudian titik koma dan 0 untuk rank lookup-nya, kemudian kurung tutup dan dikalikan dengan biaya, yaitu ada di I7, kemudian enter dan ditarik rumusnya ke bawah. Kemudian kita mengisi kolom biaya bersih. Di sini dicari berdasarkan biaya dikurangi dengan diskon. Jadi ini sama dengan biaya atau I7 dikurangi dengan J7. Kemudian ditarik rumusnya ke bawah. Oke. Sudah. Kemudian kita mencari total dari masing-masing biaya, diskon dan juga biaya bersih. Di sini untuk total kita rumusnya menggunakan sum, kurung buka kita blok saja dari atas sampai ke 12. Kemudian untuk rata-rata kita gunakan rumus average, sama di blok juga. Kemudian untuk max, gunakan rumus max sama dengan max, kurung buka, blok lagi dari atas sampai ke 12 nomornya. Kemudian yang terakhir rumus min, minimum, kita gunakan min, sama dengan min, kemudian di blok. Enter, dan kita bisa copy rumus ini ke samping. Oke. Demikian kita telah selesai mengerjakan soal spreadsheet untuk UKK tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.